Ya, saya dengar-dengar katanya Papua bukan anak tiri. Papua itu bagian daripada NKRI, anak kandung. Tapi ketika Papua beraneksasi dengan Indonesia pada tahun 1963 sampai sekarang ini, Papua masih tetap merasa semacam dijajah. Kehidupan ekonominya pun tidak membaik. Otonomi khusus yang diberikan oleh Republik Indonesia tidak bisa menyelesaikan solusi. Kenapa? Tidak bisa menyelesaikan solusi. Karena uang saja yang diberikan, kewenangan tidak. Kok anak kecil yang baru berumur 5 tahun paksa memelihara anak lagi? Indonesia yang baru merdeka, dia paksa untuk memelihara Papua. Sedangkan dengan kemerdekaannya dia saja sendiri, bukan merdeka karena perang, merdeka karena dikasihani, kasihannya. Tapi dia buat seakan-akan macam merdeka, benar-benaran karena perang. Sedangkan yang menyusun kekuatannya adalah Jepang. Jepang membuat BPUPKI dan menyerahkan beberapa peralatan tempur dan melatih tentara TKR atau tentara rakyat itu untuk cara mengamankan rakyatnya. Dan Jepang melatih mereka menyerahkan seluruh peralatan tempurnya. Karena pada saat itu kenapa Jepang bisa melakukan hal itu? Kebetulan karena Hiroshima dan Nagasaki sudah dibom hancur-hancuran. Akhirnya Jepang mau mundur daripada Indonesia yang dikuasai oleh Belanda dan negara lain, sebaiknya dia mempersiapkan Indonesia untuk merdeka. Jadi Indonesia waktu itu merdeka karena kekosongan pemerintahan saja yang terjadi. Jadi kan sama toh dengan Papua. Apabila undang-undang otonomi khusus 25 tahun selesai, berarti daerah dalam keadaan kekosongan dalam pemerintahan. Jadi daerah berhak untuk menentukan pilihannya, rakyatnya berhak untuk menentukan pilihannya. Katanya negara Indonesia itu bilang bahwa kemerdekaan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kata penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, berarti tidak boleh ada penjajahan lagi. Nah, karena kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka Indonesia telah menuju ke dalam pintu gerbang kemerdekaan, berdaulat, adil dan makmur.
berarti Papua juga punya hak kemerdekaan yang berdaulat, yang memakmurkan rakyatnya sendiri. Kok kenapa negara demokrasi yang menghargai demokrasi kok cuma hak rakyat saja, hak orang Papua saja yang meminta untuk demokrasi pada saat kekosongan pemerintahan Undang-Undang Otonomi Khusus ini habis 25 tahun, berikanlah kepada rakyat Papua untuk menentukan nasib dirinya sendiri. Bukan berarti harus dipaksa. Otonomi khusus yang diberikan juga kewenangannya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena Indonesia ini negara yang tidak bisa konsisten pada apa yang dia buat. Dia ingin mengeruk, mengambil harta, merampas tanah. Dia ingin untuk kuasai, tapi dia tidak bisa membangun rakyat Papua. Itu kelihatan jelas. Dia bilang uang banyak untuk rakyat Papua. Rakyat Papua tidak butuh uang. Rakyat Papua butuh rakyat Papua tidak butuh uang. Sangat tidak butuh. Tapi kewenangan itu yang rakyat Papua inginkan. Kewenangan. Kalau ada kewenangan berarti hak berkumpul, berargumen, beraliansi, membangun sebuah kekuatan politik seperti partai politik lokal yang sudah ada di Undang-Undang 21 dicoret, dibuang. Susah ini bangsa ini. Daripada pikir-pikir bangsa ini, lebih baik isap rokok gulung saja. Ini anggur kupu. Isap rokok yang murah. Isap rokok daun keretek, sayang asap naik berbunga-bunga. Nikmat isap rokok ini. Daripada pikir-pikir negara, lebih baik isap rokok saja. Tapi Indonesia juga lupa bahwa dia melakukan rekaman jejak yang salah, meninggalkan rekam jejak yang salah, seakan-akan bahwa Papua tidak tahu, orang-orang Papua tidak tahu. Sayang sekali. Indonesia ini susah. Dibuat iklan di televisi, seakan-akan mereka perang baru menarik kemerdekaan itu, padahal cuma kekosongan pemerintahan. Mengakibatkan karena kekosongan pemerintahan, akhirnya Belanda memboncengi Inggris. Sampai tidak bisa terjadi lain LKMB, perundingan meja bundar. Di meja bundar itu secara terang-terangan Bung Hatta menolak Papua dalam deklarasi Indonesia untuk merdeka. Bung Hatta mengatakan bahwa biarkanlah bangsa itu tinggal sampai dia mengerti jati dirinya, dan dia akan menentukan nasib pendapatnya sendiri. Ini kan cuma pikiran-pikiran seorang doang yang mengakibatkan kita semua ini sengsara di Papua. Susah.
Mereka katakan bahwa mereka perang besar-besaran. Fakta sejarah diputar-balikan. Mereka bilang Soekarno ditahan di Timur Timur, tidak di Papua. Aduh, Indonesia. Gak apa-apa, negara ini negara RCTI, oke. Jadi segala macam apapun tetap oke. Karena kalau RCTI dulu saya ingat-ingat iklannya, RCTI oke, langsung tanda oke, jempol. Mantap Indonesia. Apapun yang terjadi, oke. Semuanya oke. Rusak banget Indonesia. Sekarang orang Papua mengerti jati dirinya sendiri. Dia minta keluar dari NKRI. Kok Indonesia menahan-nahan? Dia menolak otonomi pers. Kok ngapain harus dipaksa? Lucu. Saya mau kasih tahu kepada pemerintahan Republik Indonesia. Bahwa Indonesia akan terpecah belah. Dia tidak bisa memimpin seluruh Indonesia ini penuh. Di dalam satu bangsa ini yang melakukan Bhinneka Tunggal Ika, sepikir saya cuma di Papua. Masjid bisa suara besar dan segala macam bisa dilakukan. Tapi daerah lain minoritas diinjak. Contohnya di Pulau Jawa sendiri. Aduh, sayangnya. Ya, begitulah. Republik RCTI oke. Saya lihat segala macam oke. Rusak ini negara. Ya, cerita kemerdekaan, cerita dongeng-dongenan. Kita sih mau tahu sejarah kok. Indonesia merdeka kekosongan pemerintahan pada saat itu Jepang pada tahun 1948. Hiroshima dan Nagasaki dibom. Dan setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang angkat tangan mengaku kalah. Setelah Jepang mengangkat tangan mengaku kalah, pada saat itu kekosongan pemerintahan di Indonesia. Dan pada saat itu Jepang membentuk PPU-PKI dan dia memfasilitasi Indonesia untuk menuju ke kemerdekaan. Baru dibilang perang pakai bambu runcing. Benarkah bambu runcing itu bisa membunuh orang jarak orang 5 meter? Dia bisa tikam dengan bambu runcing 10 meter lah. Jangan 10 meter terlalu jauh, 5 meter saja. Belum tentu ditikam orang kasih mati. Aduh. Susah sekali itu. Tapi Indonesia merasa diri hebat dengan membuat film rekayasa dan tipu-tipu, menipu seluruh orang di dunia. Heran. Yang menerima kemerdekaan cuma-cuma, dibilang karena perang. Sampai ada bagian-bagian tanah di Papua yang dikatakan bahwa tanah rampasan. Wah, kapan Indonesia perang dengan Belanda? Kapan Papua dijajah dengan Belanda?
Aduh, susah juga ini. Indonesia, Indonesia. Ya, tapi biarkan sajalah. Saya lihat orang Indonesia ini bicaranya tinggi, tapi hasilnya tidak ada. Dia bilang banyak uang yang dikasih ke Papua. Oh iya, banyak. 99 triliun. Untuk membangun Papua. Dana sangat besar ya. Tapi satu paket di Freeport saja melebihi daripada 99 triliun. Bagaimana Papua dapat uang yang besar? Ya. Minyak disele ditarik sampai habis. Itu pun juga Indonesia bilang, dia tidak katakan bahwa Papua, presiden tidak katakan bahwa Papua sudah dapat cukup. Aduh, susah. Ya, itulah Indonesia. Ya, negara yang tadi saya bilang negara RCTI oke. Yang penting Bapak senang. Saya sudah malas hidup dengan republik ini. Ya, begitulah. Ya, itulah negara Indonesia. Saya tidak bisa habis pikir negara ini. Negara yang katanya punya akhlak, martabat, kesopan santunan, dan budayanya yang baik, dan punya segala sesuatu baik. Ternyata negara ini lebih sadis daripada seluruh negara-negara yang ada di dunia. Tidak tahu malu Indonesia. Ya, tapi kita ini hidup di negara ini. Ya. Memaksa kehendak orang lain. Kami orang Papua ini bukan sapi, ya, bukan kerbau. Yang ditarik, dipasang patok yang kuat, disuruh makan rumput, kami makan. Kami ini manusia, kami juga punya pikiran, kami juga punya wawasan. Kami banyak orang yang pintar, bukan bodoh. Kami di seluruh Papua mengerti bahasa Indonesia dan sangat paham sekali dengan bahasa Indonesia. Tapi orang di Jawa masih banyak yang nggak tahu, nggak paham dengan bahasa Indonesia. Ya, begitulah Indonesia. Dengan politik-politik Indonesia, primordialisme, membuat orang-orang di Papua mulai tersingkir dengan memasukkan rakyatnya begitu banyak di Papua, menguasai Papua, sehingga ada yang jadi bupati, ada yang jadi anggota DPR. Setelah itu mereka membangun oligarki, membangun bisnis yang kuat. Sampai orang Papua tidak bisa bikin apa-apa. Ya, itulah Indonesia.
Tapi mungkin ke depan Indonesia tetap akan memaksakan otonomi khusus. Saya ingat dulu bapak adik saya kah, kira-kira katakan bahwa Indonesia dengan kita sama-sama itu baik karena dibilang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ternyata tidak. Dorang tinggi terus, dorang kuasai ekonomi, dorang kuasai seluruh dunia yang ada, sampai kuasai pemerintahan. Sudah kuasai itu, kuasai tanah-tanah lagi. Aduh, kita dulu jadi penonton saja. Ya, itulah Indonesia. Indonesia bilang dari Sabang sampai Merauke, tapi ternyata tidak, dari Sabang sampai Ambon. Tapi kan Papua tidak. Kenapa paksakan Papua masuk? Susah. Tapi memang bangsa tidak tahu diri. Bangsa RCTI oke. Ya, dia ini kan RCTI oke. Melawan, kirim tentara banyak-banyak. Pembunuhan, bilang separatis. Bunuh rakyat tidak bersalah, katakan separatis. Susah. Kelompok separatis yang melawan negara. Aduh. Padahal negara ini negara separatis yang tidak humanis. Soekarno pernah bilang, saya ingat kata-kata Soekarno. Soekarno bilang begini, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai hasil perjuangan para pejuang. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang saling menghargai budaya dan akhlak budaya bangsa lain. Bangsa lain. Ternyata di pendidikan sekolah bukan adat budaya bangsa itu yang dipelajari, tapi adat budaya bangsa Jawa. Aduh. Budaya bangsa lain kita pelajari. Susah. Aduh. Tapi itu berteriak merdeka dibilang separatis. Ya. Kita mau berjuang, perjuangan ini tidak sampai. Ya, begitulah. Orang di Papua ekonomi tambah hancur. Ditambah lagi dengan COVID lagi. Hancurlah sudah kita di Papua. Dan otsus memang
masuk. Tapi yang rasakan dana otsus siapa? Kalau Toraja jadi kepala dinas, antek-anteknya si bawah Toraja. Kalau Toraja yang jadi kepala dinas, pengusaha Toraja. Kalau Makassar yang jadi kepala dinas, pengusaha juga Makassar. Susah. Apalagi kalau mereka jadi bupati. Bagaimana kira-kira itu? Aduh. Susah. Jawa jadi kepala dinas. Jawa. Terus orang Papua sendiri bagaimana? Mereka bukan datang di Papua untuk menjunjung orang Papua, tapi mereka sendiri juga datang dan rampas hak-hak orang Papua. Duduki kursi DPR berabad-abad. Setelah sudah dapat uang, sudah kaya di Papua, maju bupati, tidak tahu malu memang. Daripada kita rumah sudah dikotori, kita kasih mereka tinggal di kamar depan, tapi mereka kuasai sampai di dapur di belakang. Pertama kuasai ruang tamu dulu, dari ruang tamu ke ruang tengah, ke ruang keluarga, dari ruang keluarga langsung dapur orang kuasai rumah. Kalau dong sudah kuasai rumah, lebih kita bangun rumah baru dan dong suruh pergi ke rumah lama. Kita biar hidup di rumah baru, toh bagaimana negara? Biar sudah kita hidup di rumah baru. Indonesia. Tapi negara ini memang betul negara RCTI, oke. Negara RCTI, oke, benar-benar. Memang karena RCTI oke, jadi iklan banyak, jadi yang tidak bisa jadi bisa. Itulah negara. Katanya sudah merdeka jadi tidak penjajahan. Apa ini? Indonesia merdeka 75 tahun, sudah tidak mungkin ada penjajahan lagi. Tapi kita di Papua ini tetap jajah terus. Nah, tahu jajah sampai kawang baru selesai. Aduh, sampai PPRA selesai juga. Tak ada apa-apa. PPRA lagi bukan satu orang satu suara. PPRA lagi satu orang untuk 1000 orang. Ya berapa begitu? Aduh. PPRA cacat hukum, tapi dong bilang dong tetap kita adalah bagian daripada Indonesia. Jadi saya juga bingung bagian dari mana. Mungkin dong punya ini satu waktu itu ada pikawin di Jawa kah? Aduh. Presiden Jokowi. Saya kira mungkin presiden ini naik mungkin tambah bagus kah, padahal tambah hancur, tidak memberikan demokrasi, akhlak demokrasi yang baik kepada orang Papua. Tambah kalau menindas orang Papua boleh. Orang Papua tertindas betul-betul. Tapi dikatakan bahwa udah dana besar jadi orang Papua sejahtera dari mana? Yang sejahtera tuh Makassar, Jawa, Toraja. Yang datang tinggal di sini itu Batak, hampir orang seluruh Indonesia datang kemari kaya karena kuasai seluruhnya. Yang lebih hancur itu Toraja. Satu datang jadi kepala dinas, buat Toraja lain dari Toraja datang kemari, datang lain jadi pengusaha, lain jadi pegawai honor. Abah. Indonesia. Itu di Pelagu Indonesia Tanah Air Beta, Pusaka Abadi Jaya. Ngomong kosong tadi.
Aduh, susah. Tapi tidak apa-apa. Rakyat Papua menolak otonomi khusus. Terserah dong bikin otonomi baru, nanti bikin otonomi baru lagi, yang otonomi jilid 2 taruh di mana. Yang jelas kita tidak mau terima. Titik. Negara tukang tipu, negara kuat tipu, dengan revolusi tipu, omong kosong itu stop sudah. Susah. Mari berikanlah kesempatan untuk kami rakyat Papua menguasai rumah kami sendiri. Tidak usah orang lain menguasai rumah kami. Kemarin kami otonomi khusus, kami kira kewenangan sudah di tangan kami. Ternyata macam sapi dengan tali. Aduh. Sapi diikat di padang rumput, disuruh makan rumput. Uang dana otonomi khusus baru masuk, tiba satu malam, besok pagi perusahaan dari Jakarta datang tender. Jalan-jalan, jembatan, apa segala macam, semua ditender oleh perusahaan-perusahaan besar dari luar. Makassar yang ada dalam sini, dong pakai uang, kita orang Papua sendiri susah. Kita mau bikin partai lokal, dong tolak. Sedangkan ada di pasal 28 bahwa masyarakat Papua berhak membangun partai politik. Susah. Sekarang ini tontolak, dong paksa. Aduh, stop sudah. Kalau teman mau ya sudah. Anak kalau setelah mau kawin, jangan paksa anak kawin lagi. Sudah, biarkan dia hidup sendiri, dia menentukan nasib pilihannya. Kalau tidak suka dengan calonnya, biarkan dia menentukan nasibnya sendiri, agar mungkin dia ke depan menikah dengan orang, dia bisa hidup bahagia. Jadi begitu pula dengan kehidupan masyarakat Papua. Berikanlah kesempatan kepada dia agar dia menentukan nasib pendapat dirinya sendiri secara demokratis. Apabila kalau dia masih mau kembali dengan Indonesia, masih ingin duduk makan bersama-sama di Indonesia, berarti itu kan sudah proses demokrasi selesai. Jadi berikanlah nasib pendapat orang untuk menentukan pendapat orang itu sendiri, supaya persoalan ada OPM di hutan, TPN OPM semua keluar untuk menentukan nasib dirinya sendiri. Jangan ditentukan terus dari pemerintah pusat. Malulah sebagai negara yang besar, memiliki demokrasi, asas negara yang berdiri sus demokrasi. Ya, demokrasi Pancasilais yang sosialis. Tapi dong bilang sosialis itu apa, komunis, sedangkan silat kelima keempat dia bilang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aduh, susah. Kalau begitu hapus sosial, terus apa sosial karena sosialis jadi komunis. Karena sosialisme sama dengan sosial. Sosial identiknya dengan komunis. Komunis sosial belum tentu komunis. Komunis juga belum tentu sosial. Indonesia. Ya begitulah. Negara RCTI oke. Praktek-praktek idealis Indonesia ini tuh juga bingung. Jangan-jangan dia mau bangun liberalis lagi, karena sistem kapitalis juga sudah berjalan. Kapitalis, imperialis sudah jalan. Aduh, sampai kita masyarakat juga ini mau bergerak juga susah, karena hanya orang yang punya modal. Mau jadi DPR di negeri kita sendiri karena tak ada modal, tak bisa terpilih.
Karena dorang punya pangguyuban semua di Papua membuat mereka pakai sistem primordialisme. Katanya reformasi itu primordialisme itu sudah dihapus. Ternyata masih ada. Setelah itu dibangun oligarki. Oligarki itu menguasai. Setelah menguasai, dia menghimpitkan masyarakat itu sendiri. Susah. Sama di Dewan di Kabupaten Yapen sebab orang Toraja banyak, Makassar banyak. Jadi saya maju. Terus kedua saya kaya karena saya ini kan Haji Adan Arman. Terus masyarakat Muslim banyak. Jawa juga banyak. Sama aja. Inilah susah. Yang sebenarnya hal-hal itu kan tidak perlu maju lah. Kasih kesempatan kepada pribumi yang punya negeri. Kamu cukuplah. Kami sudah kasih kesempatan kepada kalian. Kok masa kalian mau terus ambil kesempatan kami yang lain? Yang benar saja Indonesia. Hei, susah. Saya dapat cerita satu. Pace satu nih, dia datang dari Makassar. Datang ketemu bapak satu ini tinggal di kampung. Tapi karena dia ingin memiliki bapak itu putana, bapak minta apa saya dikasih. Dede, tenang nih. Apa nih yang kau minta? Aduh, Pace, anak laki-laki. Yang saya butuh itu anak laki-laki, kok kasih saya gura kak? Oh, kasihan, saya tak ada gura jadi. Pace Makassar di sensor-sensor saja, sensor kayu. Tanda gura jadi, bantu saya gura dulu. Karena Pace kesor kayu itu di Pace ini punya lahan. Lahan ini kan tinggal di pinggir jalan dan kota ini kan belum dibangun baik-baik. Jadi ya orang-orang pada saat itu anggap bahwa tempat hutang saja. Sudah dikasih Pace itu gula satu bungkus, kopi karena ya dong kan punya akses gula, beras. Dede, ambil mie, tidak apa-apa mie. Kita kan sudah keluarga toh. Tidak jadi masalah, kita kan sudah keluarga. Sudah dikasih hari pertama begitu, hari kedua begitu, hari ketiga diingin bapak itu putar aja dibilang dede, bisa kasih tanahmu yang di pinggir jalan ini sedikit saja. Saya bangun kios kecil supaya toh bisa kekurangan sedikit, saya bisa bantu. Kita kan suara bapak. Sudah, itu ini di 2 meter ke sana ditarik dan dikasih. Itulah dikasih sedikit saja, mungkin 20 kali 20, tapi laki-laki dia ingin tanah sekali karena mungkin penghasilan bagus. Akhirnya dia mulai bilang, bapak saya beli sudah tanah ini. Dede, saya beli dengan 1 juta. 1 juta. Dulu tuh kan 5 juta. Dulu kan 5 juta itu besar. Bapak dikasih tanah tapi dia tidak bayar langsung 5 juta. Dikasih dulu 100.000, tapi dicatat. Terus lama-kelamaan ini memiliki tanah. Setelah itu memiliki tanah, bapak itu ditendang dia. Itulah sikap yang serakah. Tapi tidak jadi soal. Tanah-tanah itu akan kembali ke pemiliknya yang sah. Tuhan tidak menerima hal itu, tapi tidak jadi soal. Itulah
hal yang kecil ini mengakibatkan masalah yang besar. Indonesia ingin merampas, merampok, membunuh orang Papua dan menghilangkan orang Papua, etnisnya dan tanahnya. Itulah Indonesia. Negara yang tidak punya pendirian sama sekali. Tapi kan negara ini kan negara LCTI. Oke, ingat seluruh teman-teman dan seluruh bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Papua. Ingat bahwa republik ini republik RCTI. Oke. Ya. Terima kasih. Nanti kita akan bertemu di lain hari. Itulah sedikit ulasan saya tentang Indonesia, bangsa serakah.